Ada seorang pekerja yang bertugas di jalur perakitan sebuah pabrik. Suatu hari ia berkata, "Aku baru akan bekerja jika terlebih dahulu memahami seluruh prinsip dan teori di balik proses praktikan ini. Jika demikian, ia tidak akan pernah dapat menjalankan pekerjaannya. Sebaliknya, apabila ia terlebih dahulu mengerjakan tugas yang dipercayakan kepadanya sambil terus belajar dan memahami prosesnya, ia akan semakin dipercaya dan akhirnya menerima tanggung jawab yang lebih besar." Demikian pula dalam kehidupan iman. Ada orang yang terus bertanya, mengapa Allah menciptakan pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat? Atau mengapa Allah melakukan hal ini? Namun apabila pertanyaan-pertanyaan itu dijadikan alasan untuk tidak menaati firman-Nya yang sudah jelas, orang itu sesungguhnya sedang menghindari ketaatan, bukan mencari kebenaran. Musa menyatakan bahwa perjanjian dan sumpah ini tidak hanya diikat dengan mereka yang berdiri di hadapan Tuhan pada hari itu, tetapi juga dengan generasi-generasi yang akan datang. Ia memperingatkan bahwa jika ada laki-laki, perempuan, kaum keluarga atau suku yang hatinya berpaling dari Tuhan untuk menyembah Allah bangsa-bangsa lain, mereka akan menjadi seperti akar yang menghasilkan racun dan ibu. Orang yang mendengar perkataan kutuk itu, tetapi tetap berkata dalam hatinya, "Aku akan tetap selamat sekalipun aku hidup menurut kedengkilan hatiku," akan mengalami hukuman Allah, dan namanya akan dihapuskan dari bawah kosong langit. Ketika tandus seperti Sodom, Gomora, Adma, dan Jeboim, mereka akan bertanya mengapa hal itu terjadi. Jawabnya ialah karena Israel telah meninggalkan perjanjian Tuhan dan beralih kepada Allah-Allah lain. Musa kemudian menutup bagian ini dengan berkata, "Hal-hal yang tersembunyi ialah bagi Tuhan Allah kita, tetapi hal-hal yang dinyatakan ialah bagi kita dan anak-anak kita sampai selama-lamanya, supaya kita melakukan segala perkataan hukum Taurat ini." Allah kembali memperingatkan Israel agar tidak tergoda oleh berhala-berhala dari kayu, batu, perak, dan emas yang mereka lihat di tengah bangsa-bangsa lain. Bahaya terbesar bukanlah ketidaktahuan, melainkan hati yang keras, yang tetap berasa aman meskipun telah mendengar peringatan Allah. Musa menggambarkan hati seperti itu sebagai akar yang menghasilkan racun dan ibu. Sesuatu yang tampaknya kecil tetapi perlahan-lahan merusak seluruh kehidupan umat. Karena itu, kehancuran negeri mereka bukanlah akibat kebetulan, melainkan buah dari hati yang terus-menerus menolak Allah. Di akhir nasihatnya, Musa mengingatkan bahwa manusia tidak dipanggil untuk menyelidiki segala rahasia Allah, melainkan untuk hidup setia kepada firman yang telah dinyatakannya. Seringkali akar kepahitan dan pemberontakan dalam hati manusia bukan muncul karena kurangnya pengetahuan, melainkan karena keengganan untuk menaati apa yang sudah diketahui. Setelah mendengar firman Allah dengan jelas, manusia masih berkata dalam hatinya, "Aku akan baik-baik saja."
lalu memilih berjalan menurut kehendaknya sendiri. Bahkan tidak jarang kita bertanya, mengapa Allah tidak menjelaskan semuanya? Padahal kita sendiri belum melakukan apa yang sudah dinyatakannya. Firman Tuhan mengajarkan bahwa hal-hal yang tersembunyi adalah milik Allah, sedangkan hal-hal yang telah dinyatakan menjadi tanggung jawab kita untuk ditaati. Karena itu, iman bukanlah usaha untuk terus-menerus menyingkap rahasia Allah, melainkan kesetiaan untuk percaya dan hidup setia menurut firman yang telah Ia nyatakan. Disitulah kehidupan yang berkenan kepada Tuhan dimulai.